Hujan di luar menderas, seolah langit Jakarta ikut menangis menyaksikan pengkhianatan yang terjadi di dalam istana yang kubangun dengan keringatku sendiri. Aku, Arini Wijaya, berdiri di depan jendela kaca setinggi 3 meter di ruang keluarga, memandangi air yang menghantam taman mawar yang dulu kurawat bersama Rian. Dulu. Kata itu terasa seperti racun di lidahku. Sudah 3 bulan aku diam. 3 bulan sejak aku menerima amplop coklat tebal dari penyelidik swasta yang kusewa. Isinya lengkap. Foto-foto Rian, suamiku, pria yang kubawa dari nol, kujadikan manajer di perusahaanku, sedang tertawa mesra dengan wanita itu. Vina, sekretarisnya sendiri. Bukan hanya foto mesra. Ada foto akad nikah siri mereka yang sederhana namun sah, dan puncaknya, foto Vina yang sedang memegang hasil USG di depan sebuah klinik kandungan. Getar di ponselku membuyarkan lamunanku. Sebuah pesan masuk. Mas Rian, sayang, aku agak telat. Ada meeting mendadak sama klien baru. Kamu makan malam duluan aja sama Bima, ya. Love you. Aku tertawa. Tawa yang dingin dan tanpa humor, bahkan membuat Bei Asih, asisten rumah tangga kami, yang sedang menata meja makan, menoleh kaget. Nyonya? Nyonya tidak apa-apa? Aku menoleh padanya, senyumku langsung berubah hangat. Tidak apa, Bei. Tolong siapkan makan malam untuk Bima saja di kamarnya. Saya sedang tidak nafsu makan. Tapi Nyonya, tidak apa-apa, Bei, potongku lembut. Setelah ini, Bibi boleh pulang lebih awal. Sepertinya hujan akan makin deras. Bei Asih mengangguk patuh dan berlalu. Love you. 3 kata itu kini terasa seperti ludah. Rian pikir aku bodoh. Dia pikir aku adalah istri patuh yang bisa dibohongi dengan alasan meeting di jam 8 malam. Dia tidak tahu bahwa klien baru yang disebutnya itu adalah Vina. Dia tidak tahu bahwa meeting itu adalah usaha paniknya mencari tempat tinggal baru setelah apartemen sewaan yang selama ini kubayar diam-diam untuk Vina, hari ini kutarik paksa. Dia tidak tahu bahwa diamku selama 3 bulan ini bukanlah diam karena kelemahan atau ketidaktahuan. Diamku adalah proses. Selama 90 hari terakhir, aku tidak menangis. Aku bekerja. Di minggu pertama, aku menemui pengacara terbaik di kota ini. Kami menyusun strategi perceraian yang akan membuat Rian keluar dari rumah ini hanya dengan pakaian di badannya. Di minggu kedua, aku diam-diam mulai mengalihkan seluruh aset bersama kami yang rentan, mengamankannya di bawah nama putraku, Bima, dan nama ibuku. Semua properti, semua saham yang dulu kuhadiahkan padanya, kini sudah kembali ke tanganku. Di bulan kedua, aku mengadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, secara tertutup. Aku memaparkan bukti-bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Rian, dana yang dia gunakan untuk membiayai pelakornya. Para dewan direksi, yang notabene adalah orang-orang kepercayaanku, setuju dengan usulanku. Dan pagi tadi, dokumen terakhir telah siap. Surat cerai, surat pengalihan aset penuh, dan surat pemecatan atas nama Rian Pradana yang ditandatangani oleh seluruh dewan direksi. Aku tidak sedang menunggu suami yang terlambat pulang. Aku sedang menunggu pecundang yang akan kujatuhkan malam ini juga. Aku melirik jam di dinding. Pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan dari Rian. Ini dari Pak Tono, Kepala Keamanan Kompleks. Selamat malam, Bu Arini. Maaf mengganggu. Ini Pak Rian baru tiba di gerbang utama, tapi beliau tidak sendiri. Beliau bersama seorang wanita yang tampak sedang hamil besar, Bu, dan membawa 2 koper besar. Jantungku berdebar, bukan karena sakit, tapi karena adrenalin. Jadi ini rencanamu, Rian? Biarkan mereka masuk, Pak Tono, jawabku dengan suara yang datar dan dingin. Tapi, Bu, biarkan masuk. Saya sudah menunggu mereka. Aku menutup telepon. Berani-beraninya dia? Setelah menikah siri tanpa izinku, setelah menghamili perempuan itu, kini dia nekat membawanya pulang ke rumahku? Dia pikir aku akan diam dan menerima perempuan itu sebagai madunya? Oh, Rian. Kau salah besar. Kau baru saja mempercepat kehancuranmu sendiri.
Aku berjalan ke kamar Bima. Putraku yang berusia 8 tahun itu sudah tertidur lelap, memeluk robot mainannya. Aku mengecup keningnya. Mulai besok, hidup kita akan jauh lebih baik, sayang. Bunda janji. Aku kembali ke ruang tengah. Berdiri tegak di puncak tangga, menanti raja dan ratu barunya tiba. Terdengar suara deru mobil memasuki garasi, diikuti oleh suara pintu mobil ditutup. Lalu, suara pintu utama terbuka. Arini, aku pulang. Suara Rian terdengar ragu. Dan di belakangnya, Vina melangkah masuk, memegangi perut buncitnya dengan sikap protektif, menatap sekeliling rumahku dengan pandangan takjub sekaligus menantang. Rian menatapku di puncak tangga. Dia mencoba tersenyum, meski tampak jelas ketakutan di matanya. Sayang, ada yang ingin aku bicarakan. Ini Vina. Kamu kenal, kan? Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku menatap mereka berdua. Wajah Rian yang pura-pura menyesal. Wajah Vina yang angkuh meski berperan sebagai korban. Aku tersenyum. Senyuman yang membuat Rian pucat pasi. Aku tahu, Rian, kataku, suaraku menggema di ruangan yang hening. Aku tahu Vina. Aku tahu dia hamil. Dan aku tahu itu anakmu. Mata Rian membelalak. Vina tampak terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan setenang ini. Baguslah kalau kamu sudah tahu, Rin. Vina yang angkuh itu angkat bicara. Jadi kamu gak perlu pura-pura kaget. Mas Rian akan menceraikan kamu. Aku? Diam, bentakku. Suaraku tidak keras, tapi tajam menusuk. Kamu tamu tidak diundang di rumah saya. Jangan bicara sebelum saya izinkan. Vina terdiam, menatap Rian, meminta pembelaan. Rian menelan ludah. Arini, jaga bicaramu. Vina sedang hamil. Aku membawanya ke sini karena kami sudah menikah. Aku menikah siri, tepatnya, potongku. Aku mulai menuruni tangga, satu persatu. Setiap langkahku terasa berat oleh beban pengkhianatan, namun ringan oleh kekuatan balas dendam. Aku membawanya ke sini karena dia diusir dari apartemennya. Aku tidak mungkin membiarkan istri dan calon anakku terlantar, lanjut Rian, mencoba terdengar jantan. Istri, aku tertawa sinis. Istri yang mana, Rian? Karena setahuku, satu-satunya istrimu yang sah secara hukum adalah aku. Dan, apartemen, yang kau sebut itu, adalah apartemen yang kubayar tagihannya. Tentu saja dia diusir, karena aku sudah berhenti membayarnya. Kejutan itu menghantam mereka berdua seperti ombak. Apa maksudmu? Tanya Rian, suaranya mulai bergetar. Aku kini berdiri tepat di hadapan mereka. Aku menatap Vina dari atas ke bawah. Kau pikir suamimu ini kaya raya? Dia hanya manajer di perusahaanku. Gaji yang dia pakai untuk menghidupimu adalah uangku. Lalu aku beralih ke Rian. Wajahnya sudah seputih kertas. Kau pikir aku diam selama ini karena aku bodoh, Rian? Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Aku melangkah ke meja konsol di dekat pintu. Mengambil 3 amplop tebal yang sudah kusiapkan sejak pagi. Kau bilang kau membawanya ke sini karena dia istrimu. Kau ingin aku menerimanya? Tanyaku, nada suaraku masih setenang danau. Rian, yang mengira ketenanganku adalah tanda persetujuan, mengangguk cepat. Arini, aku mohon. Vina sedang hamil. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku melemparkan amplop pertama ke dada Rian. Itu, kataku, surat gugatan cerai. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Rian membeku. Aku melemparkan amplop kedua. Itu, kataku lagi, salinan surat pemindahan aset. Rumah ini, mobil yang kau pakai, semua saham atas namamu sudah kembali padaku. Kau tidak punya apa-apa. Mata Vina membelalak ngeri. Dia menatap Rian. Mas, apa maksudnya ini? Rian terlalu syok untuk menjawab. Lalu, aku melemparkan amplop ketiga. Yang paling tebal. Dan itu? Suaraku nyaris berbisik, namun penuh kemenangan. Surat pemecatanmu. Efektif, detik ini juga. Selamat atas jabatan barumu, Rian. Sebagai pengangguran. Rian gemetar.
Dia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Membaca surat berkop perusahaan dengan tanda tanganku di bagian bawah sebagai direktur utama. Arini, kamu nggak bisa melakukan ini. Desisnya, panik. Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya, jawabku. Aku berjalan melewatinya, membuka pintu utama lebar-lebar, membiarkan angin malam dan tempias hujan masuk. Sekarang, aku menunjuk keluar. Kalian berdua, keluar dari rumahku. Keheningan yang pecah. Hanya suara hujan deras di luar yang menjadi latar dari drama yang baru saja dimulai. Rian menatap 3 amplop di tangannya seolah itu adalah bom waktu yang baru saja meledak. Wajah Vina berubah dari angkuh menjadi pucat pasi. Keluar, desis Rian, suaranya serak karena tidak percaya. Arini, kamu bercanda? Ini rumah kita. Rumahku juga. Kamu nggak bisa seenaknya mengusirku. Aku tertawa. Tawa yang sama dinginnya dengan yang tadi. Rumah kita? Rian, aku menggelengkan kepala, berjalan santai ke sofa bludruku dan duduk dengan anggun, menyilangkan kaki. Aku menatapnya dari seberang ruangan. Lembar kedua yang kau pegang itu adalah buktinya. Rumah ini dibeli atas namaku, lunas dengan uang perusahaan keluargaku, jauh sebelum aku membuat kesalahan dengan menikahimu. Namamu tidak ada di sertifikat manapun. Aku suamimu, teriaknya, akhirnya menunjukkan kepanikan. Mantan suami, koreksiku. Secara teknis, dalam beberapa bulan lagi. Tapi secara emosional, detik ini juga. Maaf. Vina menarik-narik lengan baju Rian, matanya liar. Dia bohong, kan, Mas? Bilang sama dia. Bilang kalau Mas Rian yang punya semua ini. Mas Rian yang bayar dia. Cibiran Vina memberiku energi. Oh, perempuan ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia termakan bualan Rian. Bayar saya, aku menaikkan alis. Nona Vina, coba kau tanya, suami MU itu, siapa pemilik Wijaya Group? Siapa yang duduk di kursi direktur utama? Gaji yang dia pakai untuk membelikanmu tas-tas KW super dan membawamu makan malam mewah itu adalah gaji yang saya tanda tangani slipnya setiap bulan. Wajah Vina runtuh. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras dari tamparan. Dia menatap Rian, mencari sanggahan. Rian hanya bisa menelan ludah. Dia salah mengira diamku sebagai kebodohan. Arini, tolong. Rian mencoba strategi lain. Dia melangkah maju, mencoba memasang wajah memelas yang dulu selalu meluluhkanku. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tapi tolong pikirkan Bima. Apa kata Bima nanti kalau ayahnya diusir? Ini dia. Senjata pamungkasnya. Anak kami. Aku berdiri. Jangan, kataku. Suaraku turun 1 oktav, berubah menjadi ancaman yang tidak terbantahkan. Pernah. Sekalipun. Kau sebut nama anakku untuk menutupi perbuatan bejatmu. Aku berjalan mendekatinya. Saat kau sibuk, hilaf, dengan perempuan ini, siapa yang menemani Bima belajar? Siapa yang merawatnya saat dia demam? Siapa yang mendengarkan ceritanya? Aku. Kau sudah kehilangan hakmu sebagai ayah saat kau lebih memilih rahim perempuan lain daripada masa depan putramu sendiri. Tapi aku mencintainya. Cintamu tidak ada harganya, Rian, bentakku. Kau pikir aku tidak tahu kau mencoba mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadimu? Kau pikir aku tidak tahu kau memakai uang itu untuk membeli apartemen untuknya? Aku menoleh ke Vina. Dan kau, mataku menyorot tajam. Kau pikir kau menang? Kau mendapatkan sisa siasaku. Seorang pria pengangguran, yang sebentar lagi jadi duda, dan tidak punya apa-apa selain hutang. Selamat. Kamu iblis, bekit Vina, air matanya mulai mengalir. Tangis palsu seorang pelakor yang rencananya hancur berantakan. Aku adalah wanita yang kau dan suamimu bodohi. Dan iblis ini baru saja selesai bermain, kataku tenang. Rian tampak putus asa. Dia melihat sekeliling, ke perabotan mewah, ke lukisan mahal di dinding. Aku tidak akan pergi tanpa barang-barangku, katanya, sebuah perlawanan terakhir yang lemah. Setengah dari isi rumah ini milikku. Benarkah? Aku tersenyum sinis. Silakan. Ambil semua yang kau beli dengan uangmu sendiri.
Coba kita lihat. Aku berbalik, berjalan ke arah tangga, lalu berteriak ke lantai atas. Bei Asir, tolong ambilkan 3 kantong sampah hitam besar. Yang biasa untuk sampah kebun. Bei Asih, yang rupanya belum pulang dan mengintip dari dapur, segera berlari mengambilnya. Rian dan Vina menatapku bingung. Aku mengambil kantong sampah itu dari Bei Asih. Bibi boleh pulang sekarang. Terima kasih. Bei Asih mengangguk ketakutan dan bergegas keluar lewat pintu belakang. Aku berjalan menaiki tangga. Rian mengikutiku. Arini, apa yang mau kamu lakukan? Aku tidak menjawab. Aku masuk ke walk-in closet kami. Ruangan besar yang berisi pakaian-pakaian mahal. 90% milikku, 10% miliknya, yang tentu saja, aku juga yang membelikan. Ini, kataku, membuka kantong sampah hitam pertama. Aku mulai menarik semua jas Armaninya, kemeja-kemeja sutranya, dasi-dasi mahalnya. Aku tidak melipatnya. Aku meremasnya dan memasukkannya paksa ke dalam kantong sampah. Arini, hentikan. Itu mahal. Rian mencoba merebutnya. Jangan sentuh aku. Aku menatapnya tajam. Barang-barang ini kubeli saat aku masih menganggapmu suami. Sekarang, kau hanya sampah. Dan sampah tempatnya di sini. Aku mengambil kantong kedua, kulempar semua sepatu kulitnya. Jam-jam tangan yang sering ia pamerkan. Sabuk-sabuk bermerek. Arini, jangan. Dia mencoba memohon, tapi sudah terlambat. Kantong ketiga. Pakaian kasualnya. Bahkan pakaian dalamnya. Semua kumasukkan tanpa sisa. Lemarinya kini kosong melompong. Aku mengikat 3 kantong sampah besar itu. Berat, penuh dengan harga diri palsunya. Aku menyeretnya ke puncak tangga. Vina berdiri di bawah, menatap ngeri. Ini barang-barangmu, Rian. Dan dengan sekuat tenaga, aku melemparkan kantong sampah itu satu persatu ke bawah. Benda-benda itu jatuh terguling-guling di tangga marmer, mendarat dengan bunyi gedebuk yang memuaskan di dekat kaki Vina. Satu kantong robek sedikit, mengeluarkan kemeja sutra yang kusut. Ambil, kataku, sambil membersihkan tanganku seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Rian menatap tumpukan sampah yang tadinya adalah kebanggaannya. Dia hancur. Ini lebih menyakitkan daripada surat pemecatan. Ini adalah penghinaan total. Sekarang, aku menunjuk ke pintu utama. Keluar. Bawa sampahmu dan 2 koper perempuanmu itu. Dan jangan pernah kembali. Vina menangis histeris. Mas, jangan diam aja. Lakukan sesuatu. Tapi apa yang bisa Rian lakukan? Dia sudah kalah. Aku mengambil ponselku dan menekan nomor Pak Tono, kepala keamanan. Pak Tono, tolong ke rumah saya sekarang. Ada 2 sampah yang harus dibuang. Rian menatapku dengan kebencian yang murni. Kau akan menyesal, Arini. Kau akan menyesal. Oh, aku tidak sabar, jawabku. 2 petugas keamanan datang dengan cepat. Mereka melihat 3 kantong sampah, 2 koper, Rian yang pucat, Vina yang menangis, dan aku yang berdiri tenang di puncak tangga. Tolong antar Tuan Rian dan Nona ini keluar dari gerbang kompleks, perintahku. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain yang ada di lantai itu. Para petugas keamanan mengangguk. Baik, Bu Arini. Mereka memegang lengan Rian. Tidak ada lagi perlawanan. Dia sudah mati kutu. Dia mengambil 1 kantong sampah. Vina, sambil terisak, terpaksa menarik 2 kopernya. Petugas keamanan mengambil 2 kantong sampah sisanya. Mereka berjalan keluar dari pintu rumahku. Hujan deras langsung menyambut mereka. Aku berdiri di depan pintu yang terbuka, membiarkan udara dingin masuk. Aku melihat mereka berjalan terseok-seok di bawah guyuran hujan menuju gerbang. Vina kesulitan mendorong kopernya. Rian terlihat menyedihkan, memeluk kantong sampah berisi pakaian mahalnya. Pintu gerbang kompleks akhirnya tertutup di belakang mereka. Aku menutup pintu rumahku. Hening. Aku sendirian di istanaku. Dan tiba-tiba, tawa itu pecah dari bibirku. Bukan tawa dingin, tapi tawa lepas. Tawa kemenangan. Aku tertawa terbahak-bahak sampai air mataku keluar. Nasib mereka yang mengenaskan. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa uang.
Hanya ada kehamilan yang tidak diinginkan dan ego yang hancur. Selamat menikmati kemiskinan, Rian, bisikku pada angin. Aku berbalik, melangkah melewati sisa-sisa kekacauan di lantai, merasa lebih ringan dari kapanpun. Badai di luar masih mengamuk. Tapi badai di dalam hatiku akhirnya reda. Pintu mahoni yang berat itu tertutup dengan bunyi pelan namun final. Bunyi, klik, dari kunci yang kuputar terasa seperti segel yang mengakhiri satu babak hidupku yang paling busuk. Hening. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, rumah ini terasa benar-benar milikku. Udara tidak lagi sesak oleh kebohongan. Aroma parfum Vina yang murah, yang samar-samar tertinggal di dekat pintu, terasa seperti noda yang harus segera dibersihkan. Aku berdiri mematung di foyer. Di lantai marmer yang berkilauan, tergeletak sehelai kemeja sutra kusut yang terlempar dari kantong sampah yang robek tadi. Itu adalah kemeja yang kuberikan pada Rian saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dulu, aku akan memungutnya, mencucinya dengan tanganku sendiri, dan menyetrikanya dengan rapi. Sekarang, aku hanya menatapnya dengan jijik. Aku mengambil ponselku, bukan untuk menelepon Bei Asih, tapi mengiriminya pesan. Saya, Bei, besok pagi tolong bersihkan sampah di depan pintu. Pakai sarung tangan. Langsung buang ke tempat sampah di luar. Jangan dicuci. Bei Asih. Baik, Nyonya. Aku mematikan ponselku. Aku tidak akan menyentuh sisa-sisa dari pengkhianatan itu. Kemenangan terasa aneh. Adrenalin yang membanjiriku saat konfrontasi tadi mulai surut, menyisakan kelelahan yang luar biasa. Tapi ini bukan lelah yang kalah. Ini adalah lelah yang puas, seperti baru saja menyelesaikan maraton yang panjang. Aku berjalan ke dapur, melewati ruang keluarga tempat Rian dan Vina berdiri dengan angkuh beberapa saat lalu. Aku mengambil segelas air putih dingin. Bukan anggur. Aku tidak perlu alkohol untuk merayakan ini. Kejernihan pikiran adalah kemewahanku yang sebenarnya. Hal pertama yang harus kulakukan adalah memastikan bentengku aman. Aku menelepon layanan kunci 24 jam. Selamat malam. Saya Arini Wijaya dari Kompleks Permata Hijau. Saya butuh seluruh kunci di rumah saya diganti malam ini juga. Pintu utama, pintu samping, pintu garasi. Semuanya. Saya bayar 3 kali lipat. Kirim teknisi terbaik Anda sekarang. 30 menit kemudian, sebuah van datang. Sementara teknisi bekerja di bawah pengawasan Pak Tono, aku naik ke lantai atas. Langkahku terhenti di depan kamar Bima. Kubuka pintunya perlahan. Putraku, malaikat kecilku, tertidur lelap. Napasnya teratur. Dia tidak mendengar teriakan, tidak menyaksikan drama menjijikkan di lantai bawah. Dan aku bersumpah, dia tidak akan pernah merasakan dampak dari racun ayahnya. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, mengelus rambutnya yang lembut. Wajah polos inilah alasanku menjadi kuat. Alasan mengapa aku tidak hancur saat pertama kali menerima foto-foto itu. Aku tidak hancur. Aku mengasah diriku menjadi pedang. Semuanya sudah selesai, sayang, bisikku. Mulai besok, hanya ada Mama dan kamu. Kita akan bahagia. Mama janji. Aku mengecup keningnya, lalu beranjak ke ruang kerjaku. Di tempat lain, di luar gerbang kompleks yang megah, neraka baru saja dimulai bagi Rian dan Vina. Hujan masih turun tanpa ampun. Lampu jalan yang temaram menjadi satu-satunya saksi bisu kehancuran mereka. Mas, bagaimana ini? Vina menjerit histeris, air matanya bercampur dengan air hujan. Perut buncitnya membuat gerakannya canggung. Kita mau kemana? Aku kedinginan. Bajuku basah semua. Rian berdiri mematung. 3 kantong sampah hitam berisi, harta bendanya, tergeletak di kakinya, tergenang air comberan. 2 koper Vina berdiri di sampingnya. Dia menatap gerbang kompleks yang tertutup rapat. Pos keamanan terang benderang, 2 petugas di dalamnya menatap mereka tanpa simpati, seolah menonton pertunjukan sirkus yang menyedihkan. Mas Rian, jawab aku, pekit Vina lagi, mengguncang-guncang lengan Rian. Diam. Rian membentak, suaranya serak. Untuk pertama kalinya, dia membentak Vina. Kamu pikir aku tidak pusing? Ini semua gara-gara kamu.
Vina tertegun. Gara-gara aku? Kamu yang bilang istrimu bodoh. Kamu yang bilang dia akan pasrah menerima kita. Kamu yang janji aku akan jadi nyonya besar di rumah itu. Aku tidak tahu dia akan sekejam ini, balas Rian, menendang kantong sampah di kakinya. Frustrasi. Dia merogoh sakunya. Ponselnya basah. Dia mencoba menyalakannya. Layarnya berkedip lalu mati. Habis baterai. Dia merogoh dompetnya. Beberapa lembar uang ratusan ribu, basah. Dan kartu-kartu kredit. Kartu gold yang selalu ia banggakan. Kita ke hotel dulu, katanya, mencoba menguasai keadaan. Mereka berjalan terseok-seok. Vina mendorong 2 kopernya yang berat. Rian memanggul 3 kantong sampah yang kini meneteskan air kotor. Mereka berjalan kaki keluar dari area kompleks mewah itu. Tidak ada taksi yang mau berhenti melihat penampilan mereka yang kacau. Setengah jam kemudian, basah kuyup dan menggigil, mereka menemukan sebuah motel kecil yang kumuh di pinggir jalan raya. Kamar 1, Pak, kata Rian pada resepsionis yang menatap mereka dengan curiga. KTP, kata pria itu ketus. Rian menyerahkan KTP-nya. Dia mengeluarkan kartu kredit goldnya. Resepsionis menggesek kartu itu. Sekali, 2 kali. Ditolak, Pak, katanya. Coba lagi. Pasti jaringannya. Rian mulai panik. Sudah 3 kali. Ditolak. Detline. Coba yang ini. Rian memberikan kartu platinumnya. Hasilnya sama. Detline. Arini tidak main-main. Dia pasti sudah memblokir semua kartu tambahan atas namanya. Rian baru sadar, selama ini dia hidup dari kartu tambahan istrinya. Uang tunai saja, kata Vina ketus, melihat suaminya dipermalukan. Rian menghitung uangnya yang basah. Hanya cukup untuk 1 malam. Dia membayarnya dengan tangan gemetar. Mereka masuk ke kamar yang bau apak dan lembab. Vina langsung membanting diri ke kasur yang seprainya entah sudah berapa lama tidak diganti. Jadi, ini, Mas? Ini hidup yang kamu janjikan? Tangis Vina pecah. Aku hamil anakmu. Dan kita berakhir di tempat sampah ini. Rian tidak menjawab. Dia membuka kantong sampah. Jas Armaninya kini basah dan bau comberan. Dia terduduk di lantai yang kotor. Dia bukan lagi manajer. Dia bukan lagi suami nyonya besar. Dia adalah pengangguran. Gelandangan. Arini? Desisnya. Bukan penyesalan. Tapi dendam. Kamu akan bayar ini. Di rumah yang kini sejuk dan bersih, teknisi kunci sudah selesai. Sudah beres semua, Bu Arini, katanya, menyerahkan 1 set kunci baru. Hanya kunci ini yang bisa membuka pintu. Kunci lama sudah tidak berfungsi. Terima kasih, kataku sambil mentransfer bayarannya. Aku memegang kunci baru itu. Rasanya mantap. Nyata. Aku kembali ke ruang kerjaku. Masih ada 1 hal lagi. Aku membuka laptopku, masuk ke email perusahaan. Dengan tangan yang stabil, aku mengetik sebuah pengumuman. Kepada seluruh karyawan Wijaya Group dari Arini Wijaya, CEO, subjek, pemberitahuan resmi perusahaan. Dengan hormat, diberitahukan kepada seluruh jajaran staf dan manajemen bahwa terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan, Saudara Rian Pradana, manajer operasional, sudah tidak lagi memiliki ikatan kerja dalam bentuk apapun dengan Wijaya Group. Segala tindakan, keputusan, atau komunikasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah tanggal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab atau mewakili Wijaya Group. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Arini Wijaya Direktur Utama. Aku menarik napas. Lalu, jariku menekan tombol, kirim. Selesai. Aku menutup laptop. Aku berjalan ke kamar tidur utama kami. Dulu, kamar kami. Sekarang, kamarku. Aroma Rian masih samar-samar tertinggal di bantal. Tanpa berpikir 2 kali, aku menarik semua spray, sarung bantal, dan bed cover. Kulempar semuanya ke sudut ruangan. Besok Bei Asih akan mencucinya dengan desinfektan. Atau mungkin akan kubuang saja. Aku tidur di sisi ranjang yang lain malam itu. Sisi yang biasanya kosong. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur tanpa mimpi.
Pagi datang membawa cahaya matahari, menembus jendela seolah membersihkan sisa-sisa kegelapan tadi malam. Hujan telah berhenti. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena suara tawa kecil. Mama, Bang? Bima melompat ke tempat tidurku. Mama, Bima lapar? Kata Asi, papa lagi dinas luar kota, ya? Emang? Aku tersenyum. Senyum tulus pertamaku pagi ini. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Papa nggak akan pulang lagi, sayang, kataku lembut, namun tegas. Bima menatapku bingung. Kenapa? Karena mulai sekarang, hanya ada Mama dan Bima. Dan kita akan jauh lebih bahagia. Mama janji, kataku. Sekarang, bagaimana kalau kita sarapan wafel dengan es krim? Mata Bima berbinar. Mau. Hidup baru kami telah dimulai. Dan di luar sana, aku tahu, mimpi buruk Rian dan Vina baru saja akan dimulai. Sinar matahari pagi menembus jendela kamar Arini, terasa berbeda. Biasanya, sinar itu terasa mengganggu, penanda hari lain untuk berpura-pura. Hari ini, rasanya seperti dekapan hangat yang menjanjikan. Aku membuka mata. Tidak ada lagi rasa mual di perutku. Tidak ada lagi debaran cemas memikirkan kebohongan apalagi yang akan kudengar hari ini. Hanya ada damai. Dan suara tawa Bima dari lantai bawah. Setelah mengantar Bima sarapan wafel, anak itu sama sekali tidak menanyakan ayahnya, terlalu sibuk dengan es krim coklatnya. Aku bersiap-siap untuk bekerja. Aku berdiri di depan walk-in closet yang luas. Sisi kiriku, penuh dengan koleksi blazer dan gaun kerjaku. Sisi kanan, yang kemarin masih penuh dengan jas-jas Rian, kini kosong melompong. Ruang kosong itu terasa begitu memuaskan. Aku memilih power suit berwarna merah marun. Bukan hitam yang berkabung, bukan putih yang polos. Merah. Warna kekuatan, warna perang yang telah dimenangkan. Saat aku tiba di lobi Wijaya Group, suasana langsung berubah. Para karyawan yang tadinya bercengkerama pelan, mendadak hening. Mereka menyapaku, "Pagi, Bu Arini," dengan nada yang berbeda. Ada rasa takut, ada rasa hormat yang baru, dan mungkin sedikit rasa kasihan. Mereka kasihan pada orang yang salah. Email yang kukirim tadi malam telah meledak seperti bom. Seluruh perusahaan kini tahu bahwa Rian Pradana, suami sang CEO, telah dipecat dengan cara yang paling formal dan dingin. Aku berjalan tegap, dagu terangkat. Setiap ketukan sepatu hak tinggiku di lantai marmer adalah penegasan, akulah yang berkuasa di sini. Sekretarisku, Ranti, menyambutku di depan lift khusus CEO. Selamat pagi, Bu. Jadwal Ibu hari ini. Batalkan semua jadwal internal saya pagi ini, Ranti, potongku. Saya mau rapat dengan kepala HRD dan keuangan dalam 10 menit. Oh, dan satu lagi. Aku berhenti di depan meja yang dulu ditempati Vina. Meja itu sudah bersih. Kosong. Pak Tono dan timnya bekerja cepat tadi malam, membereskan semua barang pribadi Vina dalam kotak kardus yang kini mungkin sudah ada di tempat pembuangan sampah. Segera cari sekretaris baru untuk menggantikan Nona Vina. Pastikan kualifikasinya 3 kali lebih baik. Saya tidak mau lagi ada gangguan di lantai eksekutif, perintahku. Baik, Bu Arini, jawab Ranti, mengerti penuh arti dari kata gangguan. Rapat dengan HRD dan keuangan berlangsung singkat. Pastikan pesangon Rian Pradana dihitung sesuai aturan paling minimum, kataku pada kepala HRD. Tidak ada bonus, tidak ada tunjangan tambahan. Hitung pelanggaran berat yang dia lakukan, penyelewengan dana untuk perjalanan dinas fiktifnya. Kalau perlu, dia yang harus membayar ganti rugi pada perusahaan. Kepala HRD mengangguk kaku. Siap, Bu. Dan Anda? Aku beralih ke kepala keuangan. Blokir semua aksesnya. Semua sisa tagihan kartu kredit tambahan atas namanya, tagihkan langsung ke rekening pribadinya. Pastikan tidak ada 1 rupiah pun uang perusahaan yang masih tersangkut padanya. Sudah kami laksanakan subuh tadi, Bu. Semuanya sudah dibekukan. Bagus, kataku. Sekarang, mari kita bahas target kuartal depan.
Aku tidak membiarkan ada jeda untuk bergosip. Aku tidak memberi mereka ruang untuk bertanya. Drama pribadi sudah selesai. Ini murni bisnis. Di sisi lain kota, di kamar motel yang bau rokok dan apak, Rian terbangun karena suara muntah-muntah. Vina sedang berjongkok di depan toilet yang kotor, mengeluarkan isi perutnya. Morning sickness-nya parah pagi ini. Mas, bau sekali di sini, keluhnya, menyeka mulutnya dengan punggung tangan. Wajahnya pucat, bengkak karena menangis semalaman. Rian sendiri merasa hancur. Tidur di kasur yang pernya menusuk punggung membuatnya sakit badan. Dia melihat 3 kantong sampah berisi pakaiannya, basah dan kotor di sudut ruangan. Kita harus pergi dari sini, kata Rian, suaranya serak. Pergi kemana? Bentak Vina. Kita tidak punya uang. Kartu-kartumu diblokir semua. Kamu bahkan tidak bisa membelikanku air minum. Rian tersinggung. Ini juga salahmu. Kalau saja kamu tidak memaksa datang ke rumahnya. Aku? Kamu yang bilang dia lemah. Kamu yang janji akan menceraikannya dan memberiku segalanya. Ternyata kamu hanya manajer rendahan yang hidup dari uang istri. Diam. Wah, tangan Rian mendarat di pipi Vina. Ini adalah tamparan pertamanya. Vina tertegun, memegangi pipinya yang memerah. Ngeri. Pria yang dulu memujanya, kini tega memukulnya. Rian sendiri kaget dengan perbuatannya. Tapi rasa frustrasi dan putus asa telah mengambil alih dirinya. Vina, aku pusing. Dia harus mendapatkan uang. Dia mengambil ponselnya yang semalam mati total. Dia membongkarnya, mengeringkannya dengan hair dryer butut di kamar itu. Ajaibnya, ponsel itu menyala. Dia harus menghubungi seseorang. Teman-temannya. Rekan kerjanya. Dia menelepon Bambang, manajer marketing, teman minumnya setiap Jumat malam. Halo, Rian? Suara Bambang terdengar hati-hati. Bam, syukurlah. Gawat, Bam. Aku butuh bantuan. Kamu bisa transfer aku 5 juta dulu? Nanti aku ganti. Aku sedang ada masalah. Hening sejenak di seberang sana. Rian, aduh, sorry, bro. Suara Bambang terdengar menjauh. Gue baru aja baca email dari Bu Arini. Gila lu, Yan. Bukan itu masalahnya, Bam. Aku butuh. Sorry, bro. Gue nggak bisa. Ini menyangkut dapur gue. Lo tahu sendiri Bu Arini gimana kalau sudah ambil keputusan. Gue nggak mau ikut campur. Sorry, ya? Klik. Telepon ditutup. Rian terdiam. Dia mencoba menelepon 3 orang lainnya. Sigit, Doni, Fajar. Semua jawabannya sama. Gue lagi di luar kota, bro. Aduh, rekening gue lagi diblokir istri. Nih. Bu Arini barusan meeting, kayaknya gue nggak bisa bantu. Tidak ada yang mau membantunya. Email Arini bukan hanya surat pemecatan. Itu adalah surat kutukan. Siapapun yang membantunya akan dianggap sebagai musuh Wijaya Group. Gimana, Mas? Desak Vina. Rian menatap kantong sampah berisi pakaiannya. Lalu dia menatap jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Satu-satunya yang masih menempel. Hadiah ulang tahun dari Arini 2 tahun lalu. Kita ke Pegadaian, desisnya. 1 jam kemudian, mereka berdiri di depan sebuah pegadaian kecil. Pria di balik terali besi menaksir jam tangan itu. Ini asli, Pak. Tali kulitnya saja harganya jutaan, kata Rian, mencoba menjaga harga dirinya. Pria itu mengamatinya dengan kaca pembesar. 5 juta. Apa? Ini harganya 80 juta. Saya tahu. Tapi ini barang panas. Bapak nggak punya sertifikatnya, kan? Saya ambil risiko. 5 juta, atau silakan cari tempat lain. Rian menelan ludah. Di belakangnya, Vina merintih kelaparan. Baik, kata Rian, suaranya kalah. Dia keluar dari pegadaian dengan 5 lembar uang jutaan di tangan. Dia melihat Vina. Kita cari kos yang paling murah. Sore itu, aku pulang lebih awal. Aku sengaja. Aku membelokkan mobilku ke toko mainan terbesar di mall.
Aku membelikan Bima satu set lintasan balap baru yang dia inginkan. Saat aku tiba di rumah, Bei Asi sedang menyiram taman. Rumah itu bersih. Tidak ada lagi jejak-jejak kotoran semalam. Mama pulang, teriak Bima, berlari memeluk kakiku. Mama punya sesuatu buat Bima. Malam itu, ruang keluarga yang semalam menjadi arena pertempuran, kini dipenuhi tawa Bima yang sedang asyik bermain mobil-mobilan baru. Aku duduk di karpet bersamanya, membantunya menyusun lintasan. Ini seru banget, Ma. Makasih. Sama-sama, sayang, kataku, mencium puncak kepalanya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengacaraku. Pengacara, Ibu Arini, gugatan cerai sudah terdaftar. Panggilan sidang pertama akan dikirim ke alamat KTP saudara Rian, alamat rumah orang tuanya di kampung. Dia tidak akan bisa menghindarinya. Aku tersenyum. Di saat yang sama, Rian dan Vina baru saja selesai memindahkan barang mereka, 3 kantong sampah dan 2 koper, ke sebuah kamar kos sempit di Gang Becek. Ukurannya 3x3 meter. Kamar mandi di luar. Bau got menusuk hidung. Aku nggak mau tinggal di sini, jerit Vina. Kita hanya punya uang ini, Vin. Terima saja, bentak Rian. Mereka memulai malam pertama mereka dalam kemiskinan. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari neraka yang mereka ciptakan sendiri. 1 bulan telah berlalu. Bagi Arini, itu adalah 30 hari pembersihan. Bagi Rian dan Vina, itu adalah 30 hari penyiksaan. Di kediaman Wijaya, taman mawar yang dulu meranggas kini kembali berbunga. Akhir pekan tidak lagi diisi dengan kecemasan menunggu suami yang pulang larut malam. Kini, akhir pekan diisi dengan tawa Bima. Pagi ini, Arini, mengenakan legging dan kaos santai, rambut dikuncir kuda, sedang berjongkok di taman, mengajari Bima cara membedakan rumput liar dari tunas mawar. Lihat, sayang, kata Arini, tangannya yang terbalut sarung tangan berkebun menunjuk ke tunas kecil. Yang ini harus kita rawat. Tapi yang ini? Iya. Mencabut sebatang rumput liar sampai ke akarnya, harus kita buang. Karena kalau dibiarkan, dia akan mencuri makanan mawar-mawar yang cantik. Bima mengangguk mengerti. Seperti, Papa? Pertanyaan itu polos, namun menusuk. Arini berhenti sejenak. Dia menatap putranya, berlutut agar mata mereka sejajar. Bukan, sayang, katanya lembut. Papa bukan rumput liar. Papa hanya tersesat. Dan dia memilih taman yang lain. Jadi, taman ini sekarang milik kita berdua. Dan kita akan membuatnya jadi taman terindah di dunia. Bima tersenyum lebar dan memeluk leher ibunya. Asik, Bima mau tanam bunga matahari. Tentu saja, Arini memeluknya erat. Apapun yang Bima mau. Kedamaian paginya sedikit terinterupsi oleh dering ponselnya. Nomor tak dikenal. Dari luar kota. Halo? Arini? Nak Arini? Ini ibu. Suara di seberang terdengar parau dan ragu. Ibu mertuanya. Ibu Rian. Jantung Arini mengeras, tapi suaranya tetap tenang dan sopan. Iya, Bu. Ada apa? Nak, surat apa yang kamu kirim ke rumah? Bapak sampai pingsan. Rian dipecat? Kalian cerai? Suara wanita tua itu bergetar, penuh ketidakpercayaan. Benar, Bu. Surat itu adalah surat panggilan sidang cerai untuk Rian. Dan ya, Rian sudah saya pecat dari perusahaan, jawab Arini, suaranya datar, tanpa emosi. Tapi kenapa, Nak? Apa salah Rian? Kalian bisa bicarakan baik-baik. Kasihan Bima, Nak. Jangan pisahkan anak dari ayahnya. Arini menarik napas. Bu, Rian yang memisahkan dirinya sendiri dari Bima. Dia menikah lagi tanpa izin saya, dan perempuan itu sedang hamil. Dia membawa perempuan itu ke rumah saya. Kehormatan saya sudah diinjak-injak, Bu. Hening di seberang. Ibunya pasti syok. Jadi benar? Benar. Dan keputusan saya sudah final. Saya tidak akan mencabut gugatan. Saya sibuk, Bu. Saya tutup teleponnya. Assalamualaikum. Arini menutup telepon sebelum ibu mertuanya sempat memohon lebih lanjut. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi.
Tidak ada lagi belas kasihan untuk keluarga yang ikut menikmati hartanya namun buta mata terhadap kelakuan anak mereka. Di gang sempit yang berbau comberan, 20 kilometer dari Taman Mawar itu, Rian membanting ponsel butut yang baru dibelinya ke dinding. Ponsel itu pecah berkeping-keping. Ada. Silan. Uang 5 juta dari hasil gadai jam tangan sudah habis. Ludes untuk membayar sewa kamar kos yang akan jatuh tempo lusa, untuk membeli bubur instan, dan untuk vitamin kehamilan Vina yang harganya selangit. Vina, yang kini perutnya semakin membuncit, duduk di tepi kasur tipis. Wajahnya kuyu, tidak lagi cantik. Lingkaran hitam di bawah matanya pekat. "Kenapa lagi, Mas?" tanya Vina ketus. "Ibu barusan telepon. Arini mengirim surat cerai ke kampung. Dia mempermalukan aku di depan orang tuaku," teriak Rian, napasnya memburu. "Bagus," sahut Vina. "Biar cepat selesai. Biar kamu bisa nikahi aku secara sah. Aku capek hidup begini terus, Mas. Aku mual, panas, bau. Kapan kamu dapat kerja? Kamu pikir gampang?" Rian menendang kantong sampah pakaiannya yang kini teronggok di sudut, mulai berjamur karena lembab. "Semua orang menolakku." "Semua orang?" "Ini benar. Minggu lalu, Rian mencoba peruntungannya. Dengan sisa-sisa harga dirinya, dia memakai kemejanya yang paling rapi, meski kusut karena tidak ada setrika, dan pergi ke sebuah wawancara kerja di perusahaan skala menengah. Semua berjalan lancar, sampai si pewawancara membaca riwayat kerjanya. Wijaya Group, posisinya manajer operasional. "Kenapa Anda keluar, Pak Rian? Bukankah di sana sangat menjanjikan?" Rian menelan ludah. "Saya ingin mencari tantangan baru, Pak." Pewawancara itu tersenyum tipis. "Tantangan baru? Anda terpaksa mencari." Rian membeku. Pria itu menyandarkan punggungnya. "Pak Rian Pradana, suami dari Bu Arini Wijaya, kan?" "Ah, maaf, mantan suami. Beritanya sudah tersebar di semua kalangan pebisnis. Anda dipecat karena skandal internal." "Benar?" Wajah Rian memerah karena malu. "Kami perusahaan kecil, Pak Rian. Kami tidak bisa mengambil risiko mempekerjakan seseorang yang punya track record seperti Anda. Kami tidak mau cari masalah dengan Wijaya Group," kata pria itu, nadanya final. Rian diusir secara halus. Kini, dia putus asa. Dia telah di blacklist. Arini, tanpa berkata apa-apa lagi, telah menutup semua pintu untuknya. "Lalu kita mau makan apa?" renget Vina, tangisnya mulai pecah. "Susu hamilku habis. Aku ngidam mangga, Mas. Aku butuh makan enak. Anakmu bisa kekurangan gizi." "Makan, makan, makan." "Kamu tidak bisa bicara yang lain." Rian kalap. Matanya liar menatap sekeliling kamar sempit itu. Matanya tertuju pada tas tangan Vina yang tergeletak di lantai. Tas KW yang dulu ia belikan. "Nggak ada uang, Vin. Nggak ada." "Aku nggak mau tahu. Kamu yang bawa aku ke sini. Kamu yang janjiin aku hidup enak. Kamu laki-laki, Mas. Tanggung jawab." "Tanggung jawab?" Rian tertawa sinis. Dia berjalan ke arah tas Vina, membukanya paksa. "Mas, apa-apaan kamu?" Vina mencoba merebutnya. Rian menemukan dompet Vina. Isinya beberapa lembar uang 50 ribuan. Sisa uang yang Vina simpan diam-diam. Dan di laci meja rias butut, dia melihat kalung emas palsu dan beberapa perhiasan imitasi. "Kita jual ini," kata Rian, meraup semua perhiasan itu. "Jangan, Mas. Itu pemberianmu," jerit Vina, mencoba menahannya. "Pemberianku?" Rian mendorong Vina. Dorongan itu lebih keras dari yang ia maksud. Vina terhuyung, perut buncitnya membentur sudut meja rias yang tajam. "Ah!" Vina memekik kesakitan, memegangi perutnya. Rian membeku. Vina menatap Rian dengan ngeri, air matanya kini bukan tangis manja, tapi tangis ketakutan. Kamu mendorongku," desisnya. "Kamu tega, Mas?" Rian melihat Vina yang terduduk kesakitan di lantai kotor, memegangi perutnya. Dia melihat perhiasan palsu di tangannya. Dia melihat kehancuran hidupnya.
Dia bukan lagi Rian Pradana yang gagah. Dia adalah monster. Aku cari makan, katanya, suaranya bergetar. Dia lari keluar dari kamar itu, meninggalkan Vina yang menangis kesakitan. Malam itu, Arini sedang duduk di ruang kerjanya yang nyaman, memandangi layar laptop. Dia baru saja menutup kesepakatan akuisisi sebuah perusahaan logistik kecil, langkah strategis yang akan memperluas jangkauan Wijaya Group. Sesuatu yang Rian dulu bilang, terlalu berisiko. Arini tersenyum. Dia menyesap teh melatinya. Kemenangan ini terasa manis. Dia tidak perlu berteriak. Dia tidak perlu memaki. Dia hanya perlu duduk, bekerja, dan menyaksikan dari jauh bagaimana Rian menghancurkan dirinya sendiri. 2 bulan telah berlalu. Bagi Arini, dunia adalah kanvas baru yang siap ia lukis. Bagi Rian dan Vina, dunia adalah penjara sempit yang dindingnya terus menghimpit. Sabtu pagi itu, Arini tidak berada di ruang rapat atau di taman rumahnya. Ia berdiri di atas panggung kecil di sebuah panti asuhan di pinggir kota. Di hadapannya, puluhan anak-anak menatapnya dengan pandangan penuh harap. Ini adalah acara amal bulanan yang diselenggarakan Wijaya Group. Dulu, Rian sering mengeluh acara ini, buang-buang uang. Kini, Arini melipat gandakan donasinya. Saya percaya, kata Arini di depan mikrofon, suaranya hangat dan percaya diri, bahwa setiap anak berhak atas kebahagiaan dan masa depan yang cerah. Dan adalah tugas kita yang beruntung untuk memastikan mereka mendapatkannya. Tepuk tangan meriah terdengar. Arini tersenyum, lalu turun panggung untuk menyerahkan cek donasi senilai ratusan juta rupiah secara simbolis. Para wartawan dari beberapa majalah bisnis mengambil fotonya. Ia tampak bersinar. Seorang CEO wanita, seorang ibu, seorang filantropis. Dia tidak tahu, di saat yang hampir bersamaan, ironi paling kejam sedang terjadi. Di kamar kos 3x3 meter, jeritan Vina memecah keheningan pagi. Mas, sakit, perutku. Rian, yang sedang tertidur di lantai beralaskan kardus, kasur tipis itu terlalu tidak nyaman untuk mereka berdua, sontak terbangun. Dia melihat Vina meringkuk di kasur, memegangi perutnya yang kini sudah terlihat jelas membuncit. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Kenapa lagi kamu? Tanya Rian panik, bercampur kesal. Sakit, Mas Pram? Ya Tuhan. Vina terisak. Lalu matanya membelalak ngeri saat melihat ke bawah. Mas? Huh? Rian melihat ke spray kumal itu. Ada noda merah kehitaman. Kepanikan sesungguhnya menghantam Rian. Anak itu adalah satu-satunya kartunya. Jika terjadi apa-apa dengan anak itu, kita harus ke dokter, kata Rian. Pakai apa? Pekit Vina di sela tangisnya. Uang kita sisa 50.000, Mas. Cuma cukup buat beli bubur 2 mangkok. Rian meremas rambutnya yang sudah panjang dan kotor. Dia berlari keluar kamar, mengetuk pintu kamar sebelah, kamar seorang kuli bangunan. Bang, tolong, Bang, pinjam uang. Istri saya pendarahan. Pintu terbuka. Si kuli bangunan menatapnya sinis. Pinjam? Bayar sewa bulan ini aja lu nunggak seminggu, bos. Udah ditegur ibu kos tuh. Enggak ada? Pintu dibanting tertutup. Rian berlari ke pintu lain. Jawabannya sama. Hinaan. Cacian. Dia kembali ke kamar dengan tangan hampa. Vina sudah menangis histeris, memegangi perutnya. Mas, tolong selamatkan anak kita, Mas. Mata Rian liar mencari-cari. Tidak ada lagi yang bisa dijual. Ponsel butut. Panci instan. Semua sudah jadi uang. Kecuali, matanya tertuju pada 3 kantong sampah hitam di sudut ruangan. Kantong sampah yang ia bawa dari istana Arini. Pakaian brandednya. Harga dirinya adalah yang terakhir ia punya. Dan kini, ia harus menelannya mentah-mentah. Tanpa berkata apa-apa, Rian menyambar kantong sampah itu. Kamu mau kemana, Mas? Jangan tinggalin aku, jerit Vina. Aku cari uang, bentak Rian. Dia berlari menyusuri gang sempit, memanggul 3 kantong sampah itu seperti pemulung. Dia tidak peduli tatapan tetangga. Dia hanya butuh uang. Dia tiba di pasar loak terdekat. Tempat barang-barang bekas dijual.
Dia membongkar isi kantong itu di atas lapak seadanya. Jas Armani, kemeja sutra, sepatu kulit Italia. Semua kini kotor, berdebu, kusut, dan beberapa bagian mulai berjamur karena lembabnya kamar kos. "Berapa ini, Pak?" tanya seorang pembeli, menunjuk jas Armani yang dulu harganya puluhan juta. "Itu Armani, Mas. Asli," kata Rian, suaranya serak. 1 juta aja?" Pria itu tertawa. 1 juta? "Pat, ini udah bau apek. Lihat ini, ada noda jamurnya. Saya ambil 100.000. Buat lab?" "Apa?" Rian merasa ditampar. 100.000? Mau apa enggak? Kalau enggak, saya cari yang lain. Rian menelan ludahnya yang terasa pahit. Di kepalanya terbayang Vina yang pendarahan. "Ambil," desisnya. Satu persatu, hartanya diobral. Kemeja sutra laku 20.000. Sepatu kulit laku 50.000. Dia, Rian Pradana, mantan manajer Wijaya Group, kini duduk di pasar becek, mengemis agar pakaian bekasnya laku. 2 jam kemudian, semua kantong itu kosong. Di tangannya, terkumpul uang lecek senilai 700.000 rupiah. Harga dari seluruh sisa martabatnya. Arini baru saja tiba di rumah. Bima berlari menyambutnya. "Mama, tadi Bu Guru kasih Bima bintang 5. Karena Bima gambarnya paling bagus." "Wah, hebatnya anak Mama." Arini mengangkat Bima dan menggendongnya. "Karena Bima pintar, kita makan siang di restoran pizza. Mau?" "Mau." Saat Arini sedang tertawa bersama Bima, Rian akhirnya berhasil membawa Vina ke sebuah klinik bidan kecil di gang yang lebih sempit lagi. Bidan itu, seorang wanita parubaya yang galak, memeriksa Vina. "Kandungannya lemah sekali ini, Bu," kata si bidan ketus. "Ibunya kurang gizi. Stres, ya? Ini saya kasih obat penguat kandungan sama vitamin. Tapi kalau pendarahannya nggak berhenti, harus USG di rumah sakit." "Berapa, Bu?" tanya Rian cemas. 500.000. Obatnya mahal. Tangan Rian gemetar saat menyerahkan sebagian besar uang hasil obralannya. Uang hasil penghinaan itu kini berubah menjadi beberapa strip obat. Mereka kembali ke kamar kos dengan berjalan kaki. Vina bersandar pada Rian, lemah. Malam itu, mereka duduk dalam keheningan yang menyesakkan. Uang mereka tinggal 200.000. Sewa kos belum terbayar. "Mas?" bisik Vina lemah dari atas kasur. "Apa?" jawab Rian ketus. Dia duduk di lantai, menatap dinding yang catnya mengelupas. "Aku lapar." Rian tidak menjawab. "Mas, aku benci hidup ini," kata Vina, mulai terisak pelan. Rian memejamkan mata. Rasa benci yang pekat mulai memenuhi dadanya. Bukan pada Arini, bukan pada dirinya sendiri, tapi pada perempuan lemah yang menangis di kasur itu. Perempuan yang sedang mengandung anaknya. "Coba kamu nggak hamil?" desis Rian, pelan namun menusuk. Isak tangis Vina berhenti seketika. Dia menatap punggung suaminya dengan ngeri. Cinta palsu mereka telah benar-benar luntur, digantikan oleh kemiskinan dan kebencian. 3 bulan. 90 hari sejak malam pengusiran itu. Bagi Arini, 90 hari itu adalah musim semi. Kantor Wijaya Group baru saja memenangkan tender proyek infrastruktur nasional bernilai triliunan. Bima baru saja memenangkan lomba menggambar di sekolahnya. Dan Arini? Dia baru saja kembali dari Paris, bukan untuk liburan, tapi untuk Paris Fashion Week, sebagai tamu kehormatan salah satu desainer. Dia bersinar. Pagi itu, Arini sedang duduk di ruang rias di rumahnya. Seorang penata rias terkenal sedang memoles wajahnya. Di sekelilingnya, kru foto dari majalah Prestige Indonesia sedang sibuk mengatur pencahayaan. Mereka sedang melakukan pemotretan eksklusif untuk edisi Wanita Inspiratif bulan depan. "Luar biasa, Bu Arini," puji si fotografer. "Anda terlihat terlahir kembali. Apa rahasianya?" Arini tersenyum tipis ke arah cermin. Pantulan dirinya di sana terlihat tegas, matanya jernih, bibirnya menyunggingkan senyum tipis penuh kuasa. "Tidak ada rahasia," jawabnya, suaranya tenang dan merdu. "Saya hanya membuang sampah. Ketika rumah Anda bersih dari sampah yang membusuk, udara segar akan masuk dengan sendirinya."
Wartawan yang duduk di sudut ruangan mencatatnya dengan antusias. Banyak yang penasaran, Bu. Sang wartawan memberanikan diri. Tentang, mantan Anda. Anda memecatnya dan menceraikannya di saat yang sama. Itu langkah yang sangat berani. Arini menoleh, senyumnya sedikit melebar. Berani? Menurut saya, yang berani itu adalah seorang pria yang hidup menumpang dari istrinya, berselingkuh dengan karyawannya, menghamilinya, lalu nekat membawa perempuan itu ke rumah istrinya dan berharap dimaafkan. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya tidak berani, lanjutnya. Saya hanya logis. Saya tidak mentolerir parasit. Wijaya Group adalah perusahaan yang sehat, dan saya tidak akan membiarkan satu sel kanker merusaknya. Begitu juga rumah saya. Wow, si wartawan tampak terkesan. Jadi, apa pesan Anda untuk wanita di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa? Arini menatap lurus ke kamera. Jangan pernah takut kehilangan pria yang tidak takut kehilangan Anda. Kehilangan mereka bukanlah kerugian. Itu adalah keuntungan. Pembersihan. Hidup Anda jauh lebih berharga daripada membiayai pengkhianatan. Flang, kamera menjepret momen itu. Wajah Arini Wijaya, sang Phoenix, akan segera menghiasi sampul majalah paling bergengsi di negeri ini. Jauh dari kilatan lampu studio, di bawah jembatan layang yang pengap dan berisik, Rian Pradana terbangun karena suara klakson truk. Debu jalanan adalah selimutnya. Aroma pesing dari sudut jembatan adalah parfumnya. Mereka telah diusir dari kamar kos sebulan yang lalu. Ibu kos yang murka melemparkan 2 koper Vina ke gang setelah Rian gagal membayar uang sewa selama 2 minggu berturut-turut. Mereka resmi menjadi gelandangan. Mas, bangun. Rian membuka matanya yang perih. Vina duduk di sebelahnya di atas tumpukan kardus. Perutnya kini sangat besar, kehamilannya mungkin sudah memasuki bulan ke-8. Pakaiannya lusuh, rambutnya lepek dan kotor. Wajahnya yang dulu cantik kini tirus dan kusam. Aku lapar lagi, renget Vina. Ini adalah rengekan yang sama setiap pagi. Rian memejamkan mata. Dia benci suara itu. Dia benci perempuan itu. Dia benci anak di dalam perut perempuan itu. Nggak ada uang, Vin, desisnya. Perutku sakit kalau kosong, Mas. Anakmu dia butuh makan? Anakku. Selalu itu yang kamu bilang, bentak Rian. Kemarahannya mudah tersulut saat perutnya kosong. Coba kalau nggak ada anak itu, kita nggak akan sengsara begini. Jadi kamu nyalahin aku? Vina balas berteriak, suaranya serak. Orang-orang yang lalu lalang di trotoar menatap mereka dengan jijik. Ini anakmu, Rian. Hasil perbuatanmu. Kamu yang bilang aku akan jadi nyonya. Mana janjimu? Kamu pembohong. Plak, tamparan kedua. Lebih keras dari yang pertama. Vina terjerembab di atas kardus. Dia terisak, bukan lagi karena sakit hati, tapi karena sakit fisik dan kelaparan. Rian segera menyesal. Bukan karena kasihan, tapi karena takut. Kalau Vina pingsan, dia tidak punya uang untuk membawanya kemana-mana. Maaf, katanya, suaranya melembut paksa. Aku cari makan. Dia berdiri. Pria yang dulu memakai jas Armani, kini memakai kaos oblong sobek yang ia temukan di tumpukan sampah. Dia berjalan tertatih. Dia tidak lagi mencoba mencari kerja. Wajahnya sudah terlalu kusam, pakaiannya terlalu dekil. Siapa yang mau menerima gelandangan? Dia berjalan ke sebuah warung nasi Padang yang ramai. Dia berdiri di depan pintu masuk, menahan malu yang teramat sangat. Permisi? Katanya pelan kepada pelanggan yang baru keluar. Pelanggan itu menghindarinya, mengira dia preman. Rian memberanikan diri masuk, menghampiri etalase kaca yang penuh dengan rendang, ayam pop, dan gulai otak. Perutnya berbunyi nyaring. Mbak? Panggilnya pada si pelayan. Pelayan itu menatapnya sinis. Mau apa? Ngamen? Enggak. Bukan, Mbak, saya lapar, kata Rian, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Istri saya lagi hamil tua. Kami belum makan dari kemarin. Boleh saya minta nasi sisa? Nasi kuah saja, Mbak. Tolong. Rian Pradana mengemis.
Si pelayan menatapnya iba sejenak. Pemilik warung, seorang pria Minang yang galak, berteriak dari kasir. Usir, usir, bikin kotor aja. Pelanggan bisa kabur. Tapi, Pak, Rian diusir paksa. dia terdorong ke jalanan, jatuh terduduk di aspal yang panas. Beberapa orang menertawakannya. Dia hancur. Martabatnya yang terakhir telah dilucuti di depan umum. Dia kembali ke bawah jembatan dengan tangan hampa. Vina masih menangis. Nggak ada, Vin, katanya kosong. Vina menatapnya dengan putus asa. Mas, aku nggak kuat. Aku mau mati aja. Diam, bentak Rian. Dia duduk, membelakangi Vina. Matanya tertuju pada lalu lintas yang padat. Lalu, sebuah ide gila terlintas di benaknya. Ide yang paling hina dari semuanya. Dia melihat seorang wanita tua berjalan sendirian di trotoar sepi di seberang, membawa tas belanjaan. Tunggu sini, kata Rian. Mas, mau kemana? Rian tidak menjawab. Dia menyeberang jalan. Dia berjalan cepat di belakang wanita tua itu. Jantungnya berdebar kencang. Dia butuh uang. Dia butuh makan. Dia menarik napas. Lalu, dengan satu gerakan cepat, dia menarik tas dari genggaman wanita tua itu. Jeret, oleng. Rian berlari. Dia berlari secepat yang dia bisa, tidak pernah menoleh ke belakang. Dia berlari kembali ke bawah jembatan, melewati Vina yang menatapnya ngeri. Dia baru berhenti ketika sudah jauh di dalam gang sempit. Napasnya terengah-engah. Di tangannya ada dompet wanita tua itu. Isinya, 300.000 rupiah. Malam itu, Vina dan Rian makan nasi bungkus dengan lahap di bawah jembatan. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, perut mereka terisi. Tapi Vina menatap Rian dengan cara yang berbeda. Kamu merampok, Mas, bisiknya ngeri. Rian, yang sedang melahap ayam bakarnya, berhenti mengunyah. Matanya merah. Kamu mau makan, kan? Bentaknya. Itu harganya. Kamu mau aku mengemis? Aku sudah diusir. Kamu mau aku kerja? Nggak ada yang mau terima aku. Jadi diam, dan makan. Vina menunduk. Dia memakan nasi haram itu sambil menangis tanpa suara. Pria yang ia cintai. Pria yang ia bela. Pria yang ia korbankan segalanya untuknya. Kini bukan lagi seorang manajer. Bukan lagi seorang suami. Dia adalah seorang kriminal. Dan dia, Vina, adalah kaki tangannya. Waktu terus berjalan, tak peduli pada nasib siapapun. Musim hujan berganti, membawa panas kering yang menyengat. Debu jalanan menjadi santapan sehari-hari. Bagi Arini, panas itu ia nikmati dari balik kaca penthouse-nya yang sejuk, atau dari kolam renang pribadinya, tempat ia kini mengajari Bima berenang setiap akhir pekan. Majalah Prestige dengan wajahnya disampul laku keras. Sang Phoenix dari Wijaya Group, begitu judulnya. Ia menjadi ikon baru. Seorang wanita karir yang tegas, seorang ibu yang penyayang, dan seorang survivor yang elegan. Teleponnya tak henti berdering. Ucapan selamat, ajakan kerjasama, bahkan beberapa kolega pria yang dulu hanya memandangnya sebagai istri Rian, kini terang-terangan menunjukkan kekaguman. Sore itu, Arini menandatangani berkas terakhir di meja kerjanya. Pengacaranya duduk di seberangnya, tersenyum. Sudah ketok palu, Bu Arini, kata pengacara itu. Resmi. First. Tuan Rian tidak pernah hadir dalam 3 kali panggilan sidang. Dia bahkan tidak menunjuk pengacara. Hakim telah mengabulkan gugatan ibu secara penuh. Hak asuh Bima jatuh 100% ke tangan ibu. Tuntutan Gonogini ditolak mentah-mentah karena bukti perselingkuhan dan penyelewengannya. Anda resmi bebas, Bu. Arini menyandarkan punggungnya. Selesai. Secara hukum, pria itu kini bukan siapa-siapa lagi baginya. Tidak ada lagi ikatan. Bagus, hanya itu yang ia katakan. Ia mengambil tasnya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ranti akan mengurus bonus Anda. Sama-sama, Bu. Selamat atas kehidupan baru Anda. Arini berjalan keluar dari kantornya. Matahari sore berwarna keemasan. Ia menghirup udara. Bebas. Benar-benar bebas. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal dan mengajak Bima membeli es krim.
Di saat yang sama, di bawah jembatan layang yang sama, Rian Pradana tersentak bangun. Bukan karena klakson, tapi karena tendangan. Wah, bangun. Nggak lihat ini lapak gue? Seorang preman bertato, kepala penjaga, wilayah, bawah jembatan itu, menatapnya garang. Rian dan Vina telah menempati kardus di wilayahnya tanpa izin. Maaf, Bang. Rian mencoba bangun, tubuhnya sakit semua. Maaf, bayar lu. Sehari 20.000. 20.000? Kami nggak punya uang, Bang. Buk. Satu bogem mentah mendarat di perut Rian. Dia terbatuk, menahan sakit. Nggak ada uang. Pergi lu dari sini. Bikin kotor aja. Preman itu menendang tumpukan kardus mereka. Vina, yang kehamilannya sudah sangat besar, mungkin sudah 9 bulan, menjerit ketakutan. Perutnya yang buncit membuatnya sulit bergerak. Jangan, Bang. Tolong suami saya, kami. Suami? Preman itu tertawa mengejek, melihat penampilan Rian yang dekil dan babak belur. Gembel gini lu panggil suami? Pergi, atau gue seret lu berdua? Rian, dengan sisa-sisa tenaganya, terpaksa membantu Vina berdiri. Mereka diusir dari satu-satunya tempat yang bisa mereka sebut atap. Mereka berjalan tanpa tujuan di trotoar yang ramai. Matahari sore yang dirasa hangat oleh Arini, bagi mereka terasa membakar kulit. Vina berjalan tertatih, napasnya berat, memegangi perutnya yang kencang. Mas, aku nggak kuat lagi. Rintih Vina. Kita mau kemana? Rian diam. Otaknya buntu. Uang hasil jambretan terakhir sudah lama habis. Dia mencoba melakukannya lagi 2 hari lalu, tapi dia gagal. Dia terlalu lambat. Dia hampir tertangkap massa. Pukulan di perutnya pagi ini menambah luka dari pukulan massa tempo hari. Dia lapar. Dia lelah. Dia kalah. Mas, Peke? Vina tiba-tiba berhenti, kedua tangannya mencengkeram perutnya erat. Wajahnya pucat pasi, lalu memerah karena menahan sakit yang luar biasa. Rian menoleh panik. Kenapa? Kenapa lagi? Mas, rasanya kayak ada. Vina menjerit lagi. Lalu, Rian melihatnya. Air mengalir deras dari sela-sela kaki Vina, membasahi daster kotornya dan menggenang di trotoar yang berdebu. Ketubannya pecah. Enggak sekarang. Jangan sekarang. Rian panik. Orang-orang di trotoar berhenti, menatap mereka. Ada yang iba, kebanyakan jijik. Tolong. Rian mencoba menghentikan taksi. Satu taksi melambat. Sopirnya melihat Vina yang berantakan, menjerit kesakitan, dan Rian yang terlihat seperti preman pasar. Takut mobilnya kotor atau dirampok, sopir itu menginjak gas dan kabur. Mas, sakit. Mas, tolong. Vina terduduk di trotoar, tidak bisa lagi berdiri. Rian putus asa. Dia tidak punya pilihan. Dia melihat ada gerobak sampah terparkir di ujung gang. Milik seorang pemulung. Tanpa pikir panjang, Rian berlari ke gerobak itu. Bang, pinjam gerobaknya. Sebentar. Istri saya mau melahirkan. Wah, Mas. Saya bayar, teriak Rian, meski dia tidak punya uang. Dia mendorong pemulung itu, merebut gerobak sampah yang bau busuk itu. Dia mendorong gerobak itu kembali ke Vina. Nah, nggak mau. Mas, ini kotor. Bau. Vina menangis histeris. Kamu mau melahirkan di jalanan? Nah. Dengan paksa, Rian mengangkat Vina dan mendudukkannya di antara tumpukan kardus dan sampah kering di dalam gerobak. Lalu, Rian Pradana, mantan manajer operasional Wijaya Group, pria yang dulu mengendarai sedan mewah Eropa, kini berlari di jalanan Jakarta, mendorong gerobak sampah yang berisi istrinya yang sedang kesakitan hebat. Dia berlari, tidak tahu arah. Dia hanya mencari satu kata, rumah sakit, atau bidan. Dia berlari menembus lalu lintas, dimaki oleh pengendara motor, diklakson oleh mobil. Keringat dan air mata putus asa membasahi wajahnya. Dia akhirnya tiba di sebuah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, kecil yang tampak kumuh, yang sudah hampir tutup. Tolong, istri saya mau melahirkan,
teriaknya seperti orang gila. Beberapa perawat yang lelah keluar. Mereka terkejut melihat pemandangan itu. Seorang wanita hamil tua di dalam gerobak sampah. Astaga, cepat, bawa masuk. Mereka memindahkan Vina ke brankar berkarat. Suaminya. Sini, panggil seorang perawat galak. Administrasi dulu. Punya KTP? BP? Rian merogoh kantongnya. Kosong. Dompetnya sudah lama hilang. KTP-nya entah di mana. Nggak ada, Bu, saya nggak punya apa-apa, tapi tolong. Nggak punya BPJS? Berarti pasien umum. Harus bayar deposit dulu. 1 juta. 1 juta? Rian lemas. Kakinya gemetar. Saya nggak punya uang sepeser pun, Bu. Tapi saya mohon, selamatkan istri saya. Nggak bisa. Ini aturan. Kalau nggak ada jaminan, kami nggak bisa tangani. Ini, bawa ke RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, aja. Sana. Tapi, Bu, ini sudah bukaan. Saya mohon. Rian menjatuhkan dirinya. Dia bersujud di lantai puskesmas yang kotor, memeluk kaki perawat itu. Saya mohon, Bu, saya akan kerja apa aja, saya akan jadi pesuruh di sini, jangan usir kami. Perawat itu tertegun, menatap pria dekil yang menangis dan mengemis di kakinya. Di saat yang sama, Arini sedang tertawa di dalam mobilnya yang sejuk. Bima baru saja menceritakan lelucon lucu sambil memakan es krim stroberinya. Mama, kata Bima. Besok kita ke toko mainan lagi, ya? Tentu, sayang, jawab Arini, mengelus kepala putranya. Besok kita beli apapun yang Bima mau. Tangisan Rian yang putus asa dan sujudnya di lantai kotor itu membeli waktu beberapa menit. Seorang bidan yang lebih tua, mungkin kepala puskesmas, keluar, tertarik oleh keributan. Ada apa ini, suster? Pasien umum, Bu. Nggak ada biaya. Tapi sudah pecah ketuban di luar. Bidan tua itu melihat ke brankar berkarat tempat Vina menggeliat kesakitan. Astaga, sudah bukaan penuh ini. Nggak ada waktu. Bawa ke ruang bersalin, sekarang. Kemanusiaan dulu, administrasi nanti. Itu adalah satu-satunya kalimat belas kasihan yang mereka dengar dalam 3 bulan terakhir. Rian terdorong ke samping saat Vina dilarikan ke ruangan kecil di belakang. Pintu bertuliskan, ruang bersalin, tertutup tepat di depan wajahnya. Dia ditinggalkan sendirian di koridor yang panas dan berbau obat. Dia terduduk di bangku kayu yang keras. Kotor, bau, lapar, dan kini, ketakutan. Dari balik pintu itu, ia bisa mendengar jeritan Vina. Bukan jeritan manja meminta tas baru. Bukan jeritan angkuh saat menghina Arini. Itu adalah jeritan primal yang penuh kesakitan. Jeritan seorang wanita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Selama berjam-jam, jeritan itu menyiksanya. Setiap jeritan adalah pengingat bahwa dialah penyebab semua ini. Lalu, setelah jeritan terakhir yang paling panjang, hening sejenak. Diikuti oleh suara tangisan bayi. Bukan tangisan yang kuat dan nyaring. Tapi tangisan yang lemah, melengking, dan terdengar aneh. Pintu terbuka. Bidan tua itu keluar, wajahnya lelah dan datar. Selamat, Pak. Anaknya lahir, katanya tanpa antusiasme. Rian berdiri, kakinya gemetar. Istri-istri saya. Selamat. Lemah, tapi selamat. Kehabisan banyak darah, tapi kami bisa tangani. Bidan itu menatap Rian dari atas ke bawah. Tapi, Pak, anaknya. Kenapa? Anaknya kenapa, Bu? Laki-laki. Tapi, dia lahir prematur. Berat badannya sangat rendah. Dan dia terlahir dengan labiopalatoschisis. Bibir sumbing. Celahnya cukup parah, sampai ke langit-langit mulut. Dunia Rian runtuh. Bukan ini janjinya. Vina selalu berkata anak ini akan jadi pangeran. Anak yang akan merebut warisan Wijaya. Anak yang akan membuat Arini bertekuk lutut. Dan, lanjut si bidan, dia sepertinya ada masalah pernapasan. Dia harus segera masuk inkubator dan dirujuk ke rumah sakit daerah untuk operasi. Kalau bidan itu tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Rian mengerti. Berapa biayanya? Bisik Rian. Biaya persalinan di sini saja,
karena darurat, kami tekan 800.000, Pak. Itu sudah termasuk obat dasar. Untuk rujukan dan operasi di RSUD. Bapak harus siapkan puluhan juta. Puluhan juta. Rian tertawa. Tawa kering yang terdengar gila. Dia bahkan tidak punya 1.000 rupiah. Bapak bisa lihat istrinya. Rian berjalan masuk. Ruangan itu kecil, berbau darah dan desinfektan. Vina terbaring di ranjang besi, pucat seperti mayat. Di sebelahnya, dalam boks bayi seadanya, terbaring makhluk kecil berwarna merah, terbungkus kain bedong lusuh. Wajah bayi itu, Rian memalingkan muka. Rasa jijik dan ngeri menjalari dirinya. Mas? Suara Vina terdengar seperti bisikan. Anak kita, Mas? Dia sempurna, kan? Dia akan menyelamatkan kita, kan? Vina belum melihat bayinya dengan jelas. Rian menatap perempuan yang telah menghancurkan hidupnya. Dan menatap bayi yang merupakan simbol kehancuran itu. Dia cacat, Vin, kata Rian, suaranya dingin dan tanpa emosi. Dia sumbing. Mata Vina yang tadinya sayu, kini membelalak ngeri. Bohong? Kamu bohong, Mas. Coba lihat. Mana anakku? Vina mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Tangisnya pecah. Tangisan paling pilu yang pernah Rian dengar. Bukan tangisan manipulatif. Ini adalah tangisan kehancuran total. Kalian tidak bisa di sini lama-lama, kata bidan itu. Setelah observasi 6 jam, kalau tidak ada pendarahan lagi, ibu bisa pulang. Kami tidak punya fasilitas rawat inap untuk pasien non-BPJS. Pulang? Pekit Vina. Pulang kemana? Kami tidak punya rumah. Bidan itu menghela napas. Itu bukan urusan saya, Bu. 8 jam kemudian, di bawah terik matahari siang, kenyataan itu terjadi. Rian dan Vina diusir secara halus dari puskesmas. Vina, masih lemah pasca melahirkan, berjalan tertatih. Rian dipaksa menggendong bayi itu. Bayi yang terus menangis lemah. Bayi yang butuh operasi. Bayi yang butuh susu formula khusus karena tidak bisa menyusu dengan normal. Mereka kembali ke trotoar. Di tempat yang sama di mana ketubannya pecah. Gerobak sampah itu sudah hilang, diambil pemiliknya. Mereka tidak punya apa-apa. Kecuali seorang bayi yang sakit. Mas, kita harus bagaimana? Vina terisak, terduduk di trotoar yang kotor. Rian menatap bayi di gendongannya. Beban. Ini adalah beban. Ini adalah paku terakhir di peti matinya. Aku cari makan, kata Rian. Jangan tinggalin aku, Mas. Bawa aku. Vina panik. Rian menatap Vina. Wajahnya yang dulu cantik kini bengkak dan kotor. Menjijikkan. Dia meletakkan bayi itu di pangkuan Vina. Kamu tunggu sini. Kamu pegang bayinya. Mungkin orang akan kasihan. Kamu bisa minta-minta, kata Rian. Itu adalah kalimat terakhirnya. Vina tertegun. Apa? Kamu menyuruhku mengemis. Rian tidak menjawab. Dia berbalik badan. Dan dia mulai berjalan. Mas, Rian, kamu mau kemana? Vina menjerit. Rian mempercepat langkahnya. Rian, jangan tinggalkan kami. Anakmu, Rian. Kembali. Jeritan Vina memekakkan telinga. Tapi Rian tidak menoleh. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin lari. Lari dari perempuan itu. Lari dari bayi itu. Lari dari kemiskinan ini. Dia berlari. Menyeberang jalan tanpa melihat. Menghilang di tikungan gang. Vina ditinggalkan sendirian. Di trotoar yang panas. Memeluk bayi yang menangis. Menatap ke jalan tempat suaminya kabur, sampai bayangannya hilang. Dia sendirian. Gelandangan. Dengan seorang bayi yang sakit. 1 minggu kemudian. Pagi di kediaman Wijaya. Arini sedang duduk santai di teras belakangnya yang asri, secangkir kopi pagi mengepul di sisinya. Dia baru saja selesai sesi yoga paginya. Damai. Bima sudah berangkat ke sekolah diantar sopir. Arini membuka tabletnya, membaca berita pagi. Bisnis, politik, dan sebuah berita kecil di rubrik sosial kota. Ditemukan pingsan. Seorang ibu dan bayinya dievakuasi dinas sosial. Foto di artikel itu buram,
menunjukkan petugas Satpol PP yang sedang mengangkat seorang wanita dekil dari trotoar. Arini membaca isinya. Seorang wanita tanpa identitas, diperkirakan bernama Vina, ditemukan pingsan di trotoar di kawasan Kumuh, Jakarta Timur. Ia ditemukan memeluk seorang bayi laki-laki, diperkirakan berusia 1 minggu, yang mengalami gizi buruk dan kondisi bibir sumbing. Menurut saksi mata, wanita tersebut telah terlantar di lokasi itu selama beberapa hari, ditinggalkan oleh suaminya. Ibu dan bayi tersebut kini telah dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan perawatan. Arini membaca artikel itu 2 kali. Vina, bayi laki-laki, bibir sumbing, ditinggalkan suaminya. Dia meletakkan tabletnya. Wajah Vina yang angkuh di ruang tamunya terlintas di benaknya. Mas Rian akan menceraikan kamu. Wajah Rian yang memelas. Aku mohon, Arini, Vina sedang hamil. Arini menatap taman mawarnya yang sedang mekar sempurna. Dia tidak merasakan kasihan. Dia tidak merasakan kemarahan. Dia merasakan kelegaan, keadilan. Lalu, sebuah senyum tipis, senyum yang sangat puas, terukir di bibirnya. Dia tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu. Nasib mengenaskan yang ia harapkan untuk mereka telah terjadi dengan sendirinya, jauh lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan. Dia tidak perlu mengotori tangannya lagi. Selamat menikmati kemiskinan, bisiknya pelan pada angin pagi. Dia mengambil ponselnya, bukan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang mereka. Dia sudah tidak peduli. Dia menekan nomor Bima di sekolah. Halo, sayang? Ini Mama. Kamu mau makan apa malam ini? Saya? Oke. Mama akan masak spesial buat Bima. I love you. Arini menutup telepon. Dia menyesap kopinya. Hidupnya sempurna. Dia dan putranya bahagia. Tanpa parasit. Tanpa pengkhianat. Badai telah berlalu. Dan dia adalah pemenangnya. 5 tahun kemudian, waktu adalah hakim yang paling adil sekaligus paling kejam. Ia tidak terburu-buru, namun putusannya selalu final. Di sebuah lorong kumuh di bawah jembatan layang yang lain, di sudut tergelap Jakarta yang tak tersentuh kemajuan, seorang pria kurus kering meringkuk. Tubuhnya hanya tulang berbalut kulit yang kotor. Batuknya kering dan menyakitkan, seringkali diakhiri dengan noda darah di telapak tangannya. Rambutnya gimbal dan bau. Matanya, yang dulu tajam dan penuh rayuan, kini cekung dan kosong, mati. Orang-orang memanggilnya Koreng. Tidak ada yang tahu, atau peduli, bahwa dia dulu adalah Rian Pradana. Setelah kabur hari itu, dia menjadi buronan. Bukan oleh polisi, tapi oleh takdirnya sendiri. Dia jatuh ke lingkaran paling bawah, pencopet, lalu budak narkoba, lalu penyakit. Dia telah menjual setiap sisa dirinya hanya untuk bertahan hidup 1 hari lagi. Malam itu, dalam keadaan setengah sadar, dia mendongak. Di atas jalan tol yang ramai, sebuah papan reklame digital raksasa menyala terang, menggantikan bintang-bintang yang tertutup polusi. Papan itu menampilkan wajah seorang wanita. Cantik, tegas, dan penuh kuasa. Arini Wijaya, CEO Wijaya Group, membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat. Rian menatap wajah itu. Wajah istrinya. Mantan istrinya. Wajah wanita yang pernah ia peluk, ia hianati, dan kini, ia bahkan tak pantas menatap bayangannya. Dia tertawa. Suara tawa itu lebih mirip rintihan sekarat. Dia adalah sampah di bawah kaki wanita yang dulu ia sebut bodoh. Dia mencoba mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah cahaya itu, seolah meminta ampun. Tapi yang keluar hanya batuk berdarah yang lain. Tak jauh dari sana, di perempatan lampu merah yang ramai, seorang wanita duduk di trotoar. Pakaiannya compang-camping, wajahnya kusam dan tua sebelum waktunya. Itu Vina. Di pangkuannya, seorang anak laki-laki kurus berusia 5 tahun duduk diam. Bekas luka operasi sumbing di bibirnya terlihat jelas, tapi operasi itu tampaknya tidak sempurna, membuatnya sulit berbicara. Tangan Vina menengadah ke setiap mobil mewah yang berhenti. Kasihan, Pak, Bu, buat makan anak saya? Dia sakit. Anak itu adalah alat peraganya. Cinta telah lama mati, berganti menjadi simbiosis putus asa. Dia adalah pengemis profesional.
Dia adalah cerita sedih di lampu merah yang akan dilupakan orang sedetik setelah lampu berubah hijau. Dia dan Rian tidak pernah bertemu lagi. Keduanya tenggelam dalam neraka mereka masing-masing, terpisah oleh kota yang sama, yang telah menelan mereka hidup-hidup. Di saat yang sama, di aula sebuah sekolah internasional bergengsi, tepuk tangan meriah terdengar. Lulusan terbaik dengan nilai tertinggi, Bima Pradana Wijaya. Seorang remaja laki-laki yang tampan, tinggi, dan penuh percaya diri, naik ke atas panggung. Dia tampak persis seperti Rian di masa mudanya, namun dengan mata ibunya, jernih dan cerdas. Di barisan depan, Arini Wijaya berdiri. Ia tidak lagi memakai powersuit merahnya. Hari ini, ia mengenakan gaun sutra berwarna biru pastel yang anggun. Wajahnya bersinar bangga, air mata bahagia menggenang di sudut matanya. Bima mengambil pialanya, lalu berbalik ke arah mikrofon. "Terima kasih," katanya, suaranya tenang dan dewasa. "Saya tidak akan ada di sini tanpa satu orang. Mentor saya, sahabat saya, dan inspirasi terbesar saya. Terima kasih, Mama. Ini semua untukmu." Arini terisak pelan. Semua kerja kerasnya, semua rasa sakitnya, semua terbayar lunas. Setelah acara, Bima berlari memeluknya. "Mama bangga?" "Sangat," bisik Arini, mencium kening putranya. "Sangat bangga." Saat mereka berjalan menuju mobil limousine mereka yang menunggu, Arini berhenti sejenak. Dia teringat artikel berita kecil di koran 5 tahun lalu, tentang wanita dan bayi yang dibawa ke panti sosial. Dia tidak pernah mencari tahu lagi. Dia tidak pernah peduli. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Mereka hanyalah kesalahan ketik di bab yang sudah lama ia tutup. "Ayo, Ma," kata Bima, membukakan pintu mobil untuknya. "Iya, sayang." Arini masuk ke dalam mobilnya yang sejuk dan mewah. Hidupnya sempurna. Anaknya bahagia. Dan pengkhianat itu? Mereka telah mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Selamat menikmati kemiskinan abadi mereka.